Halo Sobat Metrik, kali ini kita bakal ngebahas soal-soal matematika saintek UTBK. Tanpa lama-lama, yuk kita langsung tonton videonya. Let's go! Soal nomor 1. Oke, kita baca dulu ya soalnya ya. Jika suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 36 dan jumlah 9 suku pertama barisan tersebut adalah 180, maka beda barisan aritmatika tersebut adalah oke. Di soal yang diketahui adalah suku ke-6, suku ke-6-nya adalah 36, berarti U6 sama dengan 36, dan juga jumlah 9 suku pertama, berarti S9 adalah 180. Oke, kita ingat lagi rumus SN, bahwa SN itu bisa dihitung pakai N dikali UT. UT itu suku tengah ya. Nah, untuk nyari UT sendiri itu pakai U N plus 1 per 2. Jadi kalau kita nyari suku tengah dari U9, berarti UT-nya adalah U9 ditambah 1 dibagi 2. Jadi bisa 9 tambah 1 bagi 2 itu 5, berarti UT-nya adalah U5. Oke, berarti S9 itu adalah 9 dikali U5. Nah, S9 nya tadi 180, berarti 180 sama dengan 9 dikali U5, berarti U5 nya adalah 180, 9 nya jadi pembagi, berarti U5 adalah 180 bagi 9, 20. Nah, tadi kita punya nih U6 nya 36, sedangkan U5 nya 20, dan untuk nyari B itu adalah UN dikurangin U sebelumnya atau N-1, atau kalau kita punya U6 berarti U6 dikurangin sebelumnya U5. Nah, langsung aja nih, 36 dikurangin 20 sama dengan 16, berarti beda barisan aritmatika tersebut adalah 16. Cukup gampang kan ya. Nah, semoga kalian bisa paham. Nanti ya kalau misalkan kurang paham bisa komen di bawah. Oke, lanjut soal nomor 2. Diketahui fungsi f dan g dinyatakan dengan gx sama dengan fx kuadrat ditambah 2. Terus diketahui G aksen 1, maksudnya turunan G untuk nilai X nya sama dengan 1, itu 8. Yang ditanya adalah F aksen 3. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kalian harus ingat ya, bahwa kalau ada FU ini diturunkan, berarti F aksen dulu, F nya dulu diturunkan, habis itu dikali turunan dalamnya, berarti dikali U aksennya. Oke, ini yang perlu kalian ingat. Nah, sekarang kita punya persamaan Gx sama dengan Fx kuadrat ditambah 2. Nah, kalau ini kita turunkan, berarti Gx kan berarti turunannya adalah G aksen X. Nah, yang ini diturunkan sama kayak tadi, berarti F aksen ya tetap X kuadrat plus 2 dikali turunan dalamnya, X kuadrat diturunkan jadi 2X pangkatnya kurang 1, berarti jadi 1 ya, ditambah 2 diturunin 0 karena dia konstanta. Oke, berarti cukup ini aja. Nah, sekarang gini, dari yang diketahui adalah G aksen 1, berarti kita masukin aja X nya 1 karena kita mencari G aksen 1 ya di sini nih. Berarti kalau X nya kita ganti 1 gini nih, G aksen 1 sama dengan
F aksen ini 1 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kali 1. Nah, G aksen satunya diketahui nih di di soal. Dia nilainya 8. Berarti ini 8 sama dengan F aksen 1 kuadrat 1 ditambah 2 jadi 3 dikali 2 kali 1 2. Berarti 8 sama dengan F aksen 3 dikali 2. Sehingga kalau kita mau nyari F aksen 3-nya, berarti 2-nya pindah ke kiri jadi pembagi ya. Berarti ini 8 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, udah ketemu. F aksen 3 sama dengan 4 sesuai yang ditanyakan di soal. Berarti jawabannya adalah 4. Wih, gampang banget nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, kita punya soal tentang limit. Jadi di sini diketahui limit f(x) pangkat 3 dikurangin f(a) pangkat 3 dibagi oleh x min a untuk x mendekati a itu sama dengan negatif 1. Nah, perlu kita ingat, kita bisa menyelesaikan soal limit itu menggunakan turunan. Jadi kalau untuk limit bentuk rasional itu bisa kita pakai turunan. Oke. Nah, contohnya ini. Jadi untuk soal ini kita tinggal turunin aja. Untuk bagian atas kita turunin terhadap x. Nah, ini kan sama kayak soal sebelumnya tadi ya. Jadi tinggal turunin dulu f-nya, berarti f aksen x pangkat 3 tetap dikali turunan dalamnya, berarti x pangkat 3 kita turunin jadi 3x pangkatnya kurang 1 jadi 2 dikurang. Nah, f(a) pangkat 3 berarti kan tidak ada unsur x di sini. Berarti kita bisa anggap sebagai konstanta. Berarti kalau diturunin hasilnya 0 dibagi, nah bawah turunin x diturunin jadi 1, a-nya diturunin 0, berarti per 1. Itu sama dengan negatif 1. Ini untuk limit x mendekati a. Nah, gitu. Selanjutnya tinggal kita substitusi aja. Nilai x-nya kita substitusi dengan a, berarti ini menjadi f aksen a pangkat 3 dikali 3a kuadrat per 1 dikurang 0 tetap per 1 tetap, berarti sama dengan negatif 1. Oke. Nah, selanjutnya karena yang kita cari adalah f aksen 1 atau turunan nilai f untuk x-nya 1, berarti supaya di dalam kurung ini sama dengan 1, kita substitusi atau kita ganti a-nya dengan 1. Benar, berarti kita substitusi a-nya sama dengan 1. Substitusi ke sini. Oke. Berarti f aksen kalau 1 pangkat 3 tetap 1 dikali 3 kali 1 kuadrat sama dengan min 1, berarti f aksen 1 dikali 3 sama dengan negatif 1, berarti f aksen 1 sama dengan negatif 1. 3-nya kita pindah ke kanan atau sama-sama bagi 3, berarti per 3. Berarti jawabannya f aksen 1 sama dengan negatif 1 per 3. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah bukan? Jadi kalau ketemu soal limit kita bisa kerjakan pakai turunan gitu. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 4 ini sekarang tentang eksponen. Jadi diketahui persamaan 3x pangkat x ditambah 2 dikurang 3 pangkat x itu sama dengan 32. Nah, ini kita sederhanakan dulu sebelum kita ke yang ditanya. Oke. Kalau kita berdasarkan sifat pangkat, kalau pangkatnya ditambah itu sama dengan perkalian dua buah bilangan berpangkat atau kebalikannya gitu ya. Berarti kalau 3 pangkat x ditambah 2 berarti bisa kita ubah sebagai 3 pangkat x dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat x sama dengan 32. Oke ya. Nah, 3 pangkat x 3 pangkat 2 itu 9 ya. Berarti ini jadi 9 3 pangkat x dikurangin 3 pangkat x sama dengan 32. Nah, agar lebih mudah kalian memahami, jadi di sini ada 3 pangkat x, 3 pangkat x. 3 pangkat x kita anggap sebagai variabel.
Kalau kalian agak susah ngebayanginnya, ini kita anggap Y aja, berarti ini 9Y dikurangi. Jadi kalau 9Y dikurangi Y berarti jadinya 8Y ya. Berarti ini jadi 8 kali 3 pangkat X sama dengan 32. Sehingga 3 pangkat X nya 32 dibagi 8 sama dengan 4. Berarti kita punya 3 pangkat X sama dengan 4. Nah, kita kunci dulu dari yang diketahui. Jadi bentuk ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 pangkat X sama dengan 4. Oke. Lanjut kita ke soal. Nah, di sini yang ditanya adalah 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X dikurang 1. Oke. 45 kita jabarin dulu sebagai 9 dikali 5 ya. Berarti ini 9 pangkat X dikali 5 pangkat X gitu. Dibagi 5 pangkat X min 1. Nah, pembagian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya tinggal dikurang. Ini sama-sama 5 nih. 9X nya kan tetap. Berarti yang 5 ini jadi pangkat X dikurangin pangkat yang bawah X min 1 gini ya. Oke. Jadi ini jadi X, ini jadi min X, ini jadi plus 1 ya. Berarti jadi pangkatnya ketinggalan. Oke, 9 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Oke, 5 gini aja. Nah, terus gimana? Nah, gini. Yang diketahui adalah 3 pangkat X sama dengan 4. Supaya jadi 9, berarti kan kita harus kuadratkan. Berarti ini dikuadratin jadi 9. Ini dikuadratin jadi 16. Oke, kita dapat 9 pangkat X itu sama dengan 16, sehingga ini sama dengan 16 dikali 5. Nah, 16 kali 5 berapa? 80. Berarti jawabannya yang dodol. Oke, semoga gampang dipahami ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, ini kita balik lagi ke limit, tapi sekarang limit trigonometri. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa limit trigonometri itu berlaku untuk sin dan tan aja ya. Oke. Jadi selain sin dan tan kita konversi dulu atau kita rubah dulu ke bentuk sin ataupun tangan. Oke. Contoh soal di sini ada bentuk cos, berarti kita ubah. Nah, bagaimana berubah? Oke. Ini buat catatan kalian. Kalau ada bentuk 1 min cos A, oke, kita rubahnya menjadi 2 sin kuadrat A per 2. Oke, kalau bentuknya 1 min cos kuadrat A, ya ini bedanya, ini tanpa kuadrat, ini dengan kuadrat. Ini kita ubah jadi sin kuadrat A. Oke, ini buat catatan kalian ya. Nah, sekarang kita balik ke soal. Nah, ini bentuknya 1 min cos tanpa kuadrat. Berarti rubahnya pakai rumus yang pertama. Oke, kita rubah dulu. Berarti ini jadi akar 3 tan X sin X per, nah ini berubah jadi 2 sin kuadrat X per 2 atau setengah X gitu ya. Nah, selanjutnya kita pasangin masing-masing antara tan dengan sin. Oke, jadi ini bentuknya kita sederhanakan menjadi, karena 3 ini konstanta variabel koefisien konstanta ya, konstanta. Berarti kita pasangin dengan konstanta. Ini ada tan X, ini ada sin X. Kemudian yang bawah ini kan sin kuadrat, artinya sin dikali sin. Oke, kita pasangin, yang satunya kita pasangin dengan sin tan, yang ini juga pasangin dengan sin. Oke, nah selanjutnya kan kalau ada limit untuk tan sama sin, boleh kita ambil koefisiennya aja. Ini 3 per 2 tetap ya. Ini kan koefisien 1, ini setengah, berarti ini sama aja 1 per setengah. Ini juga 1, ini setengah, berarti 1 per setengah. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 3 per 2
1/1 kan dibalik berarti jadi 2/1. 1/1 dibalik jadi 2/1 juga. Nah terus kalau kita hitung 3 kali 2 kali 2 itu 12 bagi 2 berarti 6. Berarti jawabannya adalah akar 6 yang B. Gampang bukan? Oke, nah cukup itu dulu untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Kalau ada yang belum paham silahkan komen. Jangan lupa di-share juga supaya teman-teman kalian bisa ikutan belajar, dan subscribe juga supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Bye bye.